Pemirsa, kaum musliman haruslah bersyukur karena masih diberikan kesehatan hingga bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Seseorang jika telah bisa mencintai Allah, maka akan mudah baginya untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Demikian kultum Ustadz Alwi Sahlan di jeda tarawih malam ke-8 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Muhammadiyah Kelayan, Banjarmasin. Kaum musliman haruslah bersyukur karena masih diberikan kesehatan hingga bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah hingga nantinya bisa menjadi orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Demikian kultum Ustadz Alwi Sahlan di jeda tarawih malam ke-8 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Muhammadiyah Kelayan di Jalan Kelayan B Muara, Banjarmasin, malam Kamis 29 Maret 2023. Namun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kada hanya melaksanakan ibadah nang wajib, tapi melaksanakan pula amalan nang sunnah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya melaksanakan ibadah yang wajib saja. Memang ibadah yang fardu seperti sholat, puasa, zakat, haji, umpamanya ini adalah pekerjaan utama kita. Tapi jangan kita mencukupkan diri hanya pada yang fardu-fardu saja. Jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan yang sunat. Kenapa bila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunat sesudah fardu, maka kita akan sampai pada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Alwi Sahlan menyatakan, seseorang jika telah bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya untuk ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara upaya kita agar bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya agar bisa menjadi pribadi takwa. Bila seberataan gerik-gerik kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran sudah diberikan taufik dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang takwa itu boleh salah? Boleh. Orang takwa itu bisa saja salah. Selain Nabi dan Rasul bisa salah. Tapi Allah berfirman, alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Apabila mereka itu melakukan perbuatan keji dan mungkar atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampun atas segala dosa-dosanya. Bisa saja. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sempian yang ada di sini yang syaratnya tadi wajib sudah dilaksanakan, kemudian salat sunat isya dilaksanakan, salat tarawih dilaksanakan tanpa dicampur dengan kebidahan, tidak teriak-teriak, ya, itu berarti dicintai Allah. Itu aja caranya menilai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu salat tarawih melaksanakan sunnah, dicintai Allah. Tetapi di antara salat tarawih itu mereka melaksanakan kebidahan, dimurkai Allah, maka berarti dalam dirinya itu bercampur antara kecintaan dan kemurkaan. Nanti ditimbang bahayanya. Banyak murka, banyak cinta. Ustadz Alwi Sahlan meminta jamaah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala ajaran yang sesuai dengan sunnah, serta menjaga segala perbuatan dan gerak-gerik anggota tubuh kita dari kemungkaran.
Kemudian kalau Allah mencintai seseorang, maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ketaatan. Matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya dibimbing Allah dalam ketaatan. Nah itu jadi mudah aja, benar. Jangan sampai tertipu kita. Ya, kalau tertipu apalagi, makanya jangan lihat YouTube dia kalau misalnya belum kuat dasar-dasar agamanya.